Halo guys, kembali lagi dengan Vitalio di sini. Kali ini Vitalio akan menceritakan satu cerita yang sangat menarik menurut Vitalio. Tentunya pasti menarik juga buat kalian. Cerita ini menceritakan tentang sekelompok mahasiswa yang melakukan KKN di salah satu perdesaan yang terpencil. Apa yang terjadi di KKN kali ini, hal apa aja yang menarik yang terjadi di KKN ini akan kita ceritakan di cerita kali ini. Oke, bagi teman-teman yang telah mengklik video ini atau yang telah menonton video ini, jangan lupa untuk di-subscribe ya, karena bantuan dari teman-teman bikin Vitalio untuk selalu bersemangat bercerita. Oke, langsung saja kepada ceritanya. KKN merupakan salah satu bentuk pengabdian dari mahasiswa kepada masyarakat dengan cara terjun langsung ke lapangannya. Saat itu KKN ini dilakukan oleh 6 mahasiswa dan mahasiswi yang terdiri dari 4 cowok dan 2 cewek. Mereka melakukan KKN ini sebagai bentuk perlengkapan tugas akhir mereka di perkuliahan tersebut, serta bentuk pengabdian mereka kepada masyarakat agar bisa membantu masyarakat sekitar. 6 mahasiswa dan mahasiswi ini ditugaskan untuk pergi KKN ke satu perdesaan yang sangat terpencil. Akhirnya mereka mendapatkan tugas di perdesaan ini. Mereka mencoba untuk meriset lokasi dan hal apa aja tentang desa ini. Setelah mereka riset lokasinya di mana, transportasinya gimana ruang lingkupnya, dan apa tradisi-tradisi di desa tersebut, akhirnya telah mereka kumpulkan data-datanya. Tibalah di hari keberangkatan untuk mereka berangkat ke desa tersebut melakukan KKN-nya atau pengabdian ke masyarakatnya. Mereka akhirnya berangkat menggunakan mobil menuju perdesaan itu. Awalnya mereka berangkat dengan hati yang sangat senang ya, karena mereka bisa pergi ke tempat baru dan bisa mempelajari hal-hal baru tentunya. Setelah 3-4 jam perjalanan, akhirnya mereka sampai ke persimpangan perdesaan tersebut. Karena desa ini terletaknya jauh di pedalaman, jadi mereka hanya sampai persimpangan jalan besarnya doang. Jadi dari jalan besarnya ini mereka ada jemputan tersendiri atau disebut dengan ojek gunung. Mereka naik ojek gunung ini menuju ke desa yang mereka akan lakukan KKN ini. Perjalanan menuju desa ini terbilang sangat enak bagi mereka karena maklumlah, anak-anak kota masuk ke perdesaan, melihat pohon-pohon yang banyak dan pemandangan yang bagus pasti bikin hati mereka senang dan tenang. Mereka melihat sekelilingnya itu, jalannya itu sudah dibilang masuk jalannya tanah ya, udah nggak ada aspalnya lagi. Dan ruang lingkup sekitarnya itu hanya ada hutan dan pemandangan gunung saja. Secara view pemandangannya itu sangat bagus buat mata, oksigen, dan tentunya buat refleksi diri ya, sangat bagus view-nya. Tapi dengan kondisi seperti itu, udah pasti malamnya itu tidak ada penerangan di sana. Karena saat menuju perjalanan itu, mereka tidak melihat satupun tiang listrik yang ada di jalan tersebut. Di perjalanan tersebut itu, salah satu mahasiswa itu juga nanya kepada ojek gunung ini, "Pak, ini perjalanannya jauh banget ya ke dalamnya ya? Dari tadi saya lihat kok nggak ada tiang listrik ya, apakah desa tersebut nggak ada penerangan listriknya ya Pak?" Akhirnya tukang ojek gunung ini menginformasikan kepada salah satu mahasiswa tersebut, "Iya Mas, di sini untuk kampung yang kita tuju ini, kampungnya itu termasuk kampung yang pedalaman, yang masih mempertahankan tradisinya untuk menggunakan barang-barang atau peralatan tradisional. Jadi penerangan di kampung ini tok penerangan dari obor saja jika malam hari. Untuk listrik itu belum masuk Mas ke desa tersebut. Bahkan sinyal juga susah di desa tersebut. Tapi jika Mas melakukan KKN di desa tersebut, saran saya sih hati-hati dan jalankan seluruh aturan adat yang ada di sana. Karena setahu saya, masyarakat di sana itu sangat lekat sekali dengan aturan adatnya. Bahkan jika ada yang melanggar, itu langsung ada hukumannya loh Mas.
Tapi jika Mas baik-baik saja di sana, pasti mereka dengan senang hati menyambut karena mereka itu termasuk warga yang terbuka akan kedatangan seseorang, apalagi seseorang itu mau membangun atau membantu di desa tersebut. Akhirnya setelah 4 jam perjalanan, mereka sampai juga di desa tersebut. Di desa tersebut mereka disambut oleh kepala adatnya. Karena di situ tidak ada RT, RW, dan kelurahan, makanya mereka disambut oleh kepala adatnya atau orang yang mempunyai wewenang tinggi yang mengatur seluruh aktivitas yang ada di sana. Akhirnya kepala adat itu menyambut mereka dengan senang hati disambut oleh beberapa warga desa. Karena mereka sudah mendapatkan info akan ada datang beberapa mahasiswa yang mau KKN di desa mereka dan membantu aktivitas mereka. Saat mereka disambut datang, tiba-tiba tetua yang ada di sana atau salah satu orang berpengaruh di sana menginformasikan untuk menolak mereka datang ke kampung mereka. Mendengar perkataan itu tentunya mahasiswa-mahasiswa ini kaget karena sebelumnya mereka sudah minta izin kepada kepala adat ini. Tapi kenapa tiba-tiba ada seseorang yang menolak keberadaan mereka di desa tersebut? Akhirnya kepala adat ini mencoba menerangkan kepada tetua ini bahwa anak-anak ini atau mahasiswa ini hanya tinggal di desa mereka itu hanya 1-2 bulan. Tujuan mereka datang ke sini ingin membantu aktivitas atau berbagi ilmu kepada masyarakat bagaimana cara bercocok tanam ataupun mengalirkan aliran air yang lebih bagus yang tentunya air ini sampai langsung ke pedesaan. Karena saat itu seluruh aktivitas di pedesaan itu masih sangat tradisional. Bahkan untuk mengambil air aja mereka harus mengambil air dari sungai, menimbanya terus membawanya itu pakai tempat air, menggontongnya ke desa. Jadi mahasiswa-mahasiswa ini ingin membantu bagaimana seefisien mungkin aktivitas warga ini dilakukan dengan cepat. Karena penerangan seperti itu, akhirnya tetua ini menyetujui permintaan dari kepala adat ini agar mahasiswa-mahasiswa ini diperbolehkan untuk KKN di desa mereka. Setelah mereka disambut dan diterima di desa tersebut, akhirnya mereka ditempatkan di satu rumah. Kebetulan rumah ini tidak jauh dari perhutanan atau hutan, karena desa itu sudah pasti dikelilingi seluruhnya itu oleh hutan. Saat mereka melihat rumah tersebut, ada satu mahasiswa putri melihat ke dalam rumah tersebut dari luar. Itu ada sosok perempuan yang lagi melihatin mereka dari dalam rumah itu, dari jendela rumah itu. Awalnya sih salah satu mahasiswa putri ini merasa mungkin itu warga yang lagi bersih-bersih rumah tersebut untuk menyambut kedatangan mereka. Jadi dia tidak terlalu menghiraukan. Akhirnya mereka masuk ke rumah tersebut, beres-beres dan merapikan barang-barang mereka serta mengatur di mana tempat tidur cowok dan tempat tidur cewek. Setelah mereka beres-beres, kepala adat ini datang lagi kepada mereka dan menyampaikan beberapa informasi kepada mereka. Yang pertama, jika mahasiswa ini yang ada di sini tidak boleh menentang aturan adat. Salah satunya yaitu tidak boleh masuk ke hutan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu banyak tanya dan jangan terlalu sombong di sini, karena namanya pedesaan yang sangat kuat dengan aturan adatnya. Itu ada pepatah seluruh apa yang kamu katakan itu akan terjadi kepadamu. Serta yang ketiga, jangan coba untuk cowok-cowok ini menggoda gadis-gadis atau berkurang ajar terhadap gadis-gadis yang ada di desa ini. Setelah mereka mendapatkan informasi dari tetua ini, akhirnya mereka menyetujui syarat apa saja yang harus mereka turuti di aturan perdesaan tersebut. Setelah mereka disambut dan beres-beres, akhirnya mereka mencoba untuk melihat sekitar perdesaan tersebut. Jadi jika mereka melihat situasi di sana, mereka bisa menjabarkan atau melakukan apa saja yang bisa membantu desa tersebut. Secara view dan pemandangan yang mereka lihat itu yaitu pegunungan, lembah, dan persawahan.
Yang tentunya untuk bagi anak-anak kota yang terbilang manja, itu adalah view yang sangat berharga bagi mereka. Karena kalau di perkotaan yang mereka lihat itu ya dinding, gedung, mobil, kabut, ya panas gitulah. Tapi kalau di desa tersebut sangat dingin dan nyaman dan tentunya menenangkan pikiran. Saat itu mereka juga melihat menemukan satu sungai. Di sungai tersebut banyak warga yang lagi mandi, anak-anak yang lagi mandi, ibu-ibu lagi nyuci. Pokok kebanyakan aktivitas di masyarakat itu dilakukan di sungai tersebut. Karena desa ini benar-benar masih asri dengan tradisi adatnya, maka jika mau mandi, nyuci itu harus dilakukan di sungai tersebut. Tidak ada kamar mandi atau toilet di rumah-rumah desa tersebut. Jadi kepala desa juga menginformasikan kepada mereka jika para mahasiswa ini ingin mandi itu harus pergi ke sungai, ingin buang air itu harus pergi ke sungai juga. Tidak ada fasilitas MCK-nya di rumah tersebut. Setelah mereka melihat-lihat lingkungan perdesaan tersebut, akhirnya malam pun tiba. Malam itu ya tentu tidak ada penerangan listrik dan juga tidak ada sinyal di desa tersebut. Jadi mereka hanya berkumpul, bercengkrama hal apa yang akan mereka lakukan nanti untuk membantu masyarakat tersebut. Lagi-lagi mahasiswa putri ini yang melihat sosok perempuan yang ada di rumah tadi, melihat lagi perempuan ini. Saat mereka berkumpul, mahasiswi putri ini pandangannya itu menuju ke dapur. Saat di dapur, dia melihat sosok perempuan yang lagi berdiri tapi membelakangi mereka dengan rambut panjang. Lagi-lagi mahasiswi ini heran, terus ngomong kepada teman-temannya, kalian tadi manggil warga di sana ya buat masak di dapur? Tiba-tiba temannya ini ya pasti heran lah. Masak gimana? Kita kan di sini harusnya mandiri kan. Tidak ada kami memanggil orang buat masak, emang kenapa? Itu ada orang perempuan di dapur. Jangan bercanda deh kamu. Gak bener, coba deh lihat di dapur. Enggak. Terus akhirnya salah satu cowok dari anggota ini lihat ke dapur. Saat nyampe di dapur, dia tidak melihat satu orang pun. Balik lagi ke tempat duduknya. Tidak ada orang di dapur, kamu mungkin salah lihat. Masa sih? Iya, tidak ada orang di dapur. Kalau nggak percaya, lihat deh. Akhirnya dia coba untuk melihat juga ke dapur. Dan ternyata memang nggak ada orang di dapur. Dia menghela nafas. Itu siapa ya? Dan dia kembali lagi. Nggak ada kan? Dan akhirnya mahasiswa ini ngomong juga. Oh iya, mungkin saya salah lihat tadinya. Pagi pun datang, mereka bantu-bantu masyarakat di sana serta membuat salah satu cara untuk mengaliri air dari sungai sampai ke perdesaan. Mereka melakukan perbaikan untuk pengaliran air sungai ini. Akhirnya aliran air sungai ini bisa mengalir ke perdesaan. Dan itu tentunya disambut dengan sukacita oleh masyarakat di sana. Bahkan masyarakat di sana itu sangat-sangat senang dengan keberadaan mereka. Karena tentunya mereka beban untuk mengambil air itu sudah tidak ada lagi. Karena sudah dibantu dengan aliran air dari sungai ke perdesaan tersebut. Setelah kesenangan sesaat itu, malam pun telah tiba. Malam itu kebetulan cuacanya itu lagi gerimis. 4 orang, yaitu 3 cowok dan 1 cewek, itu pergi ke balai desa untuk menghadiri acara penyambutan mereka di desa tersebut. Karena masyarakat senang dengan keberadaan mereka, diadakanlah tarian-tarian di desa tersebut. Dan 1 orang cowok dan 1 cewek di mahasiswi dan mahasiswa tersebut tinggal di rumah tersebut. Karena cuacanya hujan, entah apa penyebab mulanya kecelakaan itu, mahasiswi dan mahasiswa ini melakukan hubungan terlarang di malam itu. Yang tentunya itu salah satu penghinaan buat desa yang terkenal dengan aturan adatnya yang mereka pegang. Mereka melakukan hubungan terlarang di malam itu. Sedangkan mahasiswa dan mahasiswi lain yang menghadiri acara adat ini, mereka dengan sukacita menghadiri acara itu dengan hati yang senang karena mereka merasa mereka disambut di desa ini. Saat itu salah satu mahasiswa itu ngelirik
wanita yang ada di desa tersebut. Ya maklum lah ya, wanita pedesaan itu cantiknya itu benar-benar asri, tidak ada makeup, tidak ada ini itulah yang mendukung cantiknya itu. Jadi salah satu mahasiswa ini sangat tertarik dengan wanita di desa tersebut. Wanita yang mempunyai kepribadian malu-malu dan tentunya tutur kata yang lembut dan sopan lah untuk sesosok wanita pedesaan. Pasti kalian tahu lah gimana wanita pedesaan. Dia terus melirik wanita tersebut, terus dia ngomong kepada temannya, lihat itu wanita itu cantik banget ya, saya harus mendapatkannya, saya harus kenal sama dia. Dia ngomongnya seperti itu kepada temannya. Terus temannya ini memberi wanti-wanti kepada dia, sudah, ingat perkataan kepala adat kemarin, kita tidak boleh musik wanita di sini. Tapi karena mahasiswa ini sudah terlanjur suka banget sama wanita ini, akhirnya dia coba mendekati wanita tersebut. Wanita tersebut responnya tentu baik lah, karena mereka ini sudah disebut pahlawan di desa tersebut karena sudah membantu pekerjaan masyarakat itu lebih mudah. Mereka berdua bercengkrama, terus pemuda ini nanya-nanya sesuatu kepada wanita tersebut. Kenapa desa ini tidak menerima aliran listrik, tidak mau masuk hal-hal yang bagus dari daerah luar untuk masuk ke dalam ini. Wanita ini menerangkan kalau warga desa tersebut sudah terbiasa dengan hidup seperti tersebut dan juga tidak mau tradisi luar itu menghancurkan aturan adat mereka. Akhirnya pemuda ini mendekati wanita tersebut dan mencoba untuk mengantarkan dia pulang karena waktu itu acaranya sudah selesai. Wanita ini mengiyakan. Saat di perjalanan pulang, ya maklumlah anak cowok orang kota udah pastilah kalau lagi berdua itu ya mepet-mepet ya, nggak mau jauh-jauh. Dia coba mendekati wanita tersebut, mepet, megang tangannya. Karena wanita ini tidak terbiasa dengan perlakuan tersebut, dia langsung melepaskan tangannya dan ngomong, kamu jangan kurang ajar ya sama saya, jangan mentang-mentang kamu orang kota semena-menanya kepada saya. Karena mendengar perkataan ini, pemuda ini udah pasti tersinggung lah karena dia ditolak dengan mentah-mentah. Dia coba untuk memeluk wanita ini. Wanita ini akhirnya berteriak dan kabur dari pria ini. Dengan kejadian itu akhirnya wanita ini melaporkan kepada kepala adatnya. Kepala adat itu mendengar berita tersebut langsung marah besar pada mahasiswa tersebut. Dia samperin mahasiswa tersebut dan menanyakan, kenapa kamu sangat lancang dengan wanita di pedesaan ini? Kan aturannya sudah saya jelaskan saat kalian masuk di sini. Karena dengan kejadian tersebut, teman-teman yang lain ini marah kepada pemuda ini. Kenapa dia bisa melakukan hal yang tidak pantas seperti itu. Akhirnya pemuda ini benar-benar minta maaf dan menghampiri wanita tersebut dan bersujud untuk meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Karena permintaan maaf yang tulus ini, wanita ini memaafkan dia dan warga itu kembali lagi memaafkan mereka dengan teguran. Ini adalah peringatan terakhir bagi mereka. Karena sudah ada dua kejadian ini, kejadian pertama itu hubungan yang sangat terlarang, yang kedua mengganggu wanita pedesaan ini, yang ketiga juga ada pelanggaran masuk ke hutan. Karena saat itu saat mereka lagi mandi-mandi di sungai, daya tarik mereka itu tertarik pada hutan di seberang sungai tersebut. Akhirnya mereka waktu itu masuk ke hutan tersebut dan melihat perkuburan yang sangat kuno yang ada di dalam hutan tersebut. Seluruh aturan adat mereka langgar di waktu itu, dan malamnya teror pun terjadi kepada mereka. Malam itu mereka lagi berkumpul lagi di balai perdesaan, tapi karena waktu itu salah satu siswa cowok yang lagi ngumpul ini tiba-tiba sakit perut, memutuskan untuk pergi ke sungai buang air. Karena tempat buang air yang ada di perdesaan itu ya di sungai. Dia memutuskan untuk pergi sendiri ke sungai tersebut. Sebelum sampai ke sungai tersebut, dia mendengar seperti orang rame lagi mandi dan lagi nyuci di sungai tersebut. Akhirnya dia merasa, wah enak nih ada temen nih yang menemani di sungai. Nah, akhirnya sampai di sungai, dia hanya melihat satu orang perempuan saja. Perempuan itu membelakangi dia sambil nyuci. Karena otaknya ini otak ya anak perkotaan lah, nggak bisa ngelihat wanita
kalau nggak digodanya. Jadi dia mencoba untuk menggoda wanita ini. Mbak, sendirian aja di sini. Mau saya temenin? Wanita ini diam. Gimana Mbak, saya temenin ya. Saya juga mau buang air di sini. Terus wanita ini hanya nganggukin kepala. Karena sudah mendapatkan respon yang baik dari wanita tersebut, akhirnya pria ini mencoba duduk di sebelah wanita ini. Dia ngomong, banyak cuciannya Mbak. Mbak tinggalnya di rumah yang mana? Kok saya nggak pernah lihat Mbak ya? Wanita ini tetap diam. Mbak, kenapa diam aja? Nggak usah malu, saya nggak ngapa-ngapain kok, kata pria ini yang telah selesai buang air. Akhirnya dia mencoba pegang tangan wanita ini, dan wanita ini langsung muter kepalanya itu sangat cepat. Dan yang dilihatnya itu wajahnya tuh hancur semua, dan mulutnya itu kebuka besar sambil teriak, bikin laki-laki ini atau mahasiswa ini sangat-sangat takut. Dia berteriak kalang kabut, langsung lari ke tempat perkumpulan di pedesaan tersebut. Sampai di sana dia tuh sesak nafas, keringat dingin. Temannya tuh nanya, kamu kenapa? Terus dia ngomong, oh tidak ada apa-apa kok. Karena dia tidak mau menceritakan hal tersebut kepada temannya. Setelah acara selesai, akhirnya mereka balik ke rumah yang mereka tinggali. Di rumah tersebut 5 orang sudah tidur, tinggal 1 mahasiswi yang melakukan hubungan terlarang ini yang belum tidur. Mahasiswi ini coba untuk duduk di luar. Saat dia buka pintu di luar, dia melihat teman yang mahasiswi satu lagi duduk di luar. Padahal logikanya itu teman yang cewek ini sudah tidur di dalam itu. Tapi saat dia pergi keluar, dia malah lihat temannya ini lagi duduk di teras rumah itu. Terus dia ngomong, hah, kok kamu di sini, bukannya udah tidur? Wanita ini hanya diam aja, lihat ke dia dan sambil senyum. Ngapain di sini? Kan udah malam. Wanita ini lagi diam. Terus wanita ini tiba-tiba bersuara menanya, kamu ngapain di sini? Belum tidur? Dia ngomong lagi dong, dibalas sama wanita ini. Iya nih, saya belum bisa tidur. Nggak tahu nih, tiba-tiba malam ini kok panas ya, gerah itu. Jadi dia duduk di sebelah wanita tersebut, bercengkrama. Sama mereka bercengkrama, wanita ini hanya membalas perkataan dia itu iya dan tidak lebih dari 2 kosakata itu. Akhirnya dia mendengar bunyi pintu dibuka lagi. Dia berpaling ke arah pintu itu. Dia melihat temannya ini yang membuka pintu. Dia kaget dong, padahal temannya ini dia lagi ngobrol sebelah dia. Saat dia lihat ke sebelah dia itu, tidak ada orang yang diajak ngobrol tadi. Terus dia ngomong, lah kok kamu di pintu? Bukannya kamu di sebelah saya tadi? Ya temannya ini pasti kaget lah. Di sebelah gimana? Orang juga baru bangun, melihat kamu nggak ada di tempat tidur, ya saya mau lihat kamu di luar. Kamu jangan ngaco deh. Terus dia ngomong lagi, kamu bercanda, gak boleh dong nakutin saya, ini kan udah malam. Gak boleh tahu, katanya. Karena mereka ini saling berdebat, merasa satu sama lain itu benar. Akhirnya ditengahin sama teman cowok yang di sana. Sudah, jangan ribut-ribut, udah malam, ini gak baik kampung orang, katanya. Akhirnya mereka diam dan kembali ke dalam rumah. Saat balik ke dalam rumah, tiba-tiba di dapur itu ada suara barang-barang jatuh. Ya tentunya bikin ketiga orang ini kaget. Dipikirnya itu salah satu temannya ini lagi ngambil sesuatu di dapur atau lagi masak sesuatu. Mungkin dia kelaparan ya. Saat sampai di dapur, lihat tuh nggak ada orang. Tidak hanya kejadian anehnya itu. Saat salah satu pria yang lagi tidur di rumah tersebut, saat dia tidur, dia itu mau peluk bantal. Saat dia mau peluk bantal, kok tekstur bantal ini keras ya? Kan logikanya bantal tuh kan enak dipeluk dan empuk. Terus dia rabah ke bawah, kok bantal ini panjang ya? Diraba terus, kok berliku-liku. Terus diucek-ucek matanya, dilihat ternyata yang dipeluknya itu bukan bantal. Yang dipeluknya itu adalah sosok putih, yaitu pocong. Dia kaget dan teriak. Karena mendengar teriakan tersebut, ya tentunya teman-teman lain tuh bangun dan menanyain kepada dia,
kamu kenapa? Dan dia menginformasikan, aku malu pocong, tadi pocong itu. Hah, pocong, kamu jangan bercanda, dia katanya. Iya benar itu pocong, katanya. Dilihat lagi, mana ada itu bantal. Karena dia udah sangat shock dengan yang dilihatnya itu. Karena saat dia peluk itu bukan hanya berbentuk pocong aja, karena wajah dari makhluk ini benar-benar dekat dari mukanya itu dengan wajah yang sangat hancur, hitam, dengan penuh luka dan darah yang dilihatnya. Tentunya bikin dia trauma yang sangat mendalam. Bahkan sampai saat itu dia dan wanita yang lihat di teras ada teman itu sakit kedua-duanya. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pengobatan kepada tetua adat di sana. Karena di desa tersebut pastinya tidak ada dokter dan juga tidak ada perawat ataupun bidan. Mereka lakukan pengobatan di sana, datang ke rumah tetua tersebut melakukan pengobatan. Ya, akhirnya mereka ceritakan kalau mereka melanggar aturan adat itu. Karena mendengar perkataan itu, tetua itu sangat-sangat marah. Benar kan yang saya ngomong? Mereka ini bukan anak-anak baik. Usir mereka dari di desa ini. Seluruh penunggu di desa ini sudah menolak mereka, kata tetua itu. Akhirnya mereka diobatin. Tiba-tiba tetua ini melihat salah satu wanita lagi. Wanita yang ikut KKN di desa tersebut. Karena tetua adat ini ya namanya pria ya. Mungkin melihat wanita tersebut dia tertarik. Akhirnya dia menggunakan ajian-ajian bagaimana caranya wanita ini terpikat kepada dia. Karena sudah terpikat, akhirnya mereka juga melakukan hubungan badan dengan wanita ini. Harusnya larangan yang diberikan kepada masyarakat dan kepada mahasiswa ini sebagai contoh, tapi malah tetua ini juga melakukan hal yang sama. Karena kebetulan tetua ini telah melakukan banyak hal yang sama kepada wanita-wanita di desa tersebut. Tapi karena masyarakat di sana tidak berani menegur atau lainnya, walaupun masyarakat di sana tahu dengan kasus cabulnya kepala adatnya ini. Karena telah melakukan hubungan badan, entah kenapa wanita yang mau melakukan hubungan badan dengan kepala adat ini tidak protes sedikit pun, seperti dia dikendalikan. Akhirnya wanita tersebut memutuskan tidak mau keluar dari desa tersebut karena dia mau tinggal selamanya di desa tersebut. Karena sudah dipaksa sama warga, dipaksa juga sama temannya, wanita ini tetap mau tinggal di desa ini. Dia mau di sini selamanya dan tidak mau melanjutkan kuliahnya. Karena sudah desakan warga juga. Akhirnya teman-teman yang lain ini balik ke desa luar dan menyampaikan informasi tersebut kepada keluarganya. Akhirnya keluarganya itu datang ke desa tersebut dibantu dengan pihak kepolisian untuk mengambil lagi anaknya ini. Saat dia melihat anaknya ini, ternyata anaknya ini sudah hamil. Padahal rentan waktu dari mereka datang dan keluar dari desa tersebut itu hanya 2 bulan. Usut punya usut, polisi itu menyelidiki kasus yang ada di desa tersebut. Akhirnya dari informasi yang ada dan data-data dikumpulkan, terungkap kalau tetua ini adalah dukun cabul. Akhirnya dukun cabul ini ditangkap sama polisi dan diamankan. Karena kejadian tersebut bikin warga desa itu lega dan akhirnya mereka mengungkapkan, sebenarnya kami ingin menyampaikan informasi ini ke orang-orang luar, meminta pertolongan, tapi kami takut untuk diguna-guna atau disantet sama dukun ini. Akibat dari penangkapan dukun tersebut, anak kuliahan tersebut yang telah mengandung itu hancur masa depannya. Dia sudah tidak melanjutkan kuliah. Harapan besar dari orang tua kepada anak ini agar bisa sukses hancur seketika karena anak ini sudah hamil besar. Dan kebetulan di kampusnya itu melarang mahasiswa itu punya suami apalagi hamil di luar nikah. Kasus ini sangat booming saat itu di lingkup kampus dan pedesaan waktu itu. Setelah ditangkap, akhirnya desa itu menerima budaya-budaya daerah luar seperti jalannya itu mulai dirapikan menjadi aspal serta dimasuki listrik. Tentunya hidup masyarakat di sana lebih senang dan bahagia.
Oke guys, itulah cerita singkat KKN kali ini. Hancurnya masa depan salah satu mahasiswi, dan untungnya ada pelanggaran-pelanggaran adat yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswa tersebut. Untungnya mereka segera keluar, kalau enggak kepala adat itu ngomong kepada mereka, nyawa mereka taruhannya. Oke, bagi teman-teman yang telah mendengar atau melihat video ini atau mempunyai kesamaan cerita dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya, karena bantuan dari kalian bikin Febitalio untuk semangat bercerita. Stay tune Febitalio, tungguin cerita selanjutnya. See you guys!